terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan kembali menghadirkan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda pagi ini. Pada awal Juni mendatang, TNI Angkatan Laut akan menggelar kegiatan latihan bersama Angkatan Laut dari berbagai negara. Kegiatan bertajuk MNEC ini akan diikuti puluhan negara dan berlangsung di perairan Selat Makassar. Lalu seperti apa gambaran tentang latihan non-perang ini dan apa saja rangkaian kegiatannya? Hal ini akan kita bahas bersama Brigjen TNI Marinir Amir Kasman, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Apa Bang kabar? Panca. Alhamdulillah sehat. Siap, alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Pak Amir, terakhir kali dilaksanakan MNEC ini pada 2018, benar ya? Iya. Sempat tertunda karena pandemi dan akhirnya diselenggarakan kembali pada 2023 di Betul Makassar. sekali, ya. Nah, boleh mengingatkan kembali nih ke pemirsa Sapa Sulsel tentang MNEC ini atau Multilateral Naval Exercise Komodo. Dan kenapa sih Pak namanya seperti itu, Ya. Pak Amir? Terima kasih, Mas Panca. Jadi betul sekali, jadi di bulan Juni nanti, tepatnya di tanggal 5 sampai 8 Juni 2023, kita ada event besar berskala internasional yang kita beri nama MNEC, ya. Baik. Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Jadi latihan ini sebenarnya latihan rutin agenda 2 tahunan. Ya, jadi ini akan dilaksanakan di Makassar adalah yang keempat. Baik. Sebelumnya sudah dilaksanakan MNEC pertama di Batam, itu tahun 2014. Kemudian MNEC kedua dilaksanakan di Sumatera Barat di Kota Padang Baik. tahun 2016. Kemudian MNEC yang ketiga dilaksanakan di Lombok, ya, Nusa Tenggara, itu di 2018. Seharusnya MNEC keempat ini dilaksanakan di tahun 2020 Baik. karena situasi kita terkena pandemi Gitu ya. sehingga tertunda, sehingga dengan sudah dinyatakannya bahwa pandemi sudah berakhir dan kita kembali mengaktifkan latihan bersama berskala internasional Baik. yang akan dilaksanakan di Kota Makassar kali ini. Oke. Nah, MNEC itu sendiri apa, Pak? Maksudnya kenapa sih namanya Komodo? Iya, Nah, oke. itu kan sering Betul. pertanyaan tuh, Pak. Jadi dari 4 event ini atau 4 kegiatan ini sudah kita yang keempat, memang namanya Multilateral Naval Exercise Komodo. Kenapa namanya Komodo? Wah, memang ini jadi setiap negara itu pasti punya kegiatan latihan bersama yang masing-masing negara punya nama. Baik. Jadi kebetulan kita Indonesia, kalau kita mengatakan kenapa Komodo, karena Komodo ini sebenarnya binatang ikoniknya Indonesia. Jadi kalau di luar Baik. negeri itu mereka taunya kalau berbicara Komodo pasti Indonesia gitu. Jadi sama, mereka pun di negara-negara lain sama ada latihan-latihan dia menggunakan istilah-istilah dari nama binatang khas dari masing-masing negara. Baik. Ya, demikian. Nah, Pak, di kegiatan ini sendiri, apa-apa saja yang akan diselenggarakan? Karena kalau tidak salah dari penyelenggaraannya itu selama 4 hari, dari tanggal 4 hingga 8 Juni mendatang ya, Pak? Ya, Nah, itu apa saja tuh, Pak, yang akan dilaksanakan selama 4 hari? baik Mas Panca. Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan tentang rangkaian kegiatan, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa sih tujuan latihan ini dilaksanakannya. Jadi tujuan latihan ini pertama tentunya kita meningkatkan hubungan dan kerjasama khususnya Angkatan Laut dari berbagai negara. Jadi lebih kepada hubungan diplomasi yang kita jaga. Kemudian tentunya meningkatkan stabilitas keamanan khususnya wilayah Indo-Pasifik, ya, karena ini wilayah wilayah kita harus kita jaga di wilayah khususnya di wilayah Asia Tenggara, walaupun ini kita menggunakan dari seluruh dunia. Kemudian meningkatkan interoperability taktik dan prosedur, bagaimana walaupun saat ini kita tidak dalam konteks latihan peperangan, tapi latihan lebih kepada latihan penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Baik. Kemudian tentunya dengan hadirnya dari berbagai negara ini kita ingin meningkatkan profesionalisme. Khususnya kita meningkatkan profesionalisme TNI Angkatan Laut. Dan yang terakhir adalah tentunya kita ingin mempromosikan Indonesia khususnya Makassar, Sulawesi Selatan ke dunia internasional. Itu yang terpenting. Ya.
Paling penting untuk mempromosikan Ya, Makassar betul. ke seluruh dunia. Betul. Nah, seluruh dunia ada berapa negara yang akan berpartisipasi di MNEC kali ini, Pak? Sesuai rencana ya, kita sudah mengundang 49 negara yang kita undang. 49 negara. Ya, namun sampai saat ini sudah konfirmasi 33 negara dengan Baik. berbagai aset yang akan mereka kirim atau alutsista yang mereka kirim. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan masih terus bertambah. Sesuai dengan rencana kita mengundang 49, namun ini sekarang sudah di angka 33 negara yang akan hadir. Demikian. Baik, 33 negara. Betul. Boleh disebutkan Pak beberapa di antaranya? Dari Eropa ada, dari tentunya ketelur Amerika, Eropa ada Spanyol, kemudian dari Timur Tengah juga ada, dari Turki, kemudian Australia, kemudian sebagian besar tentunya negara-negara Asia Tenggara juga hadir, Brunei, kemudian Singapura, dari Thailand dan semua akan hadir. Yang dekat-dekat, yang dari jauh saja hadir, yang dari Rusia pun mengirim, Baik. bahkan mengirim 3 asetnya untuk ke acara ini. Cina hadir, ya, Amerika, Australia hadir. Jadi alhamdulillah kita sebagai negara yang politik bebas aktif, kita sangat bersahabat dengan seluruh angkatan laut dunia yang ada saat ini. Dari berbagai negara tersebut. Betul. Nah, berarti ini kegiatan yang sangat besar Pak, skalanya internasional. Sejauh ini kesiapannya sudah seperti apa? Baik. Sampai saat ini karena tadi pelaksanaan di tanggal 5 kita sudah menghitung hari nih Mas Panjaya. Benar. Sudah makin dekat, sudah banyak sekali yang kita siapkan. Termasuk sebenarnya sudah ada kegiatan yang sudah terlaksana. Jadi namanya NCAF ini kita melaksanakan kegiatan bakti, jadi pembangunan sarana prasarana. Salah satunya kita sekarang sudah membangun atau renovasi sekolah di Pulau Lai-Lai, kemudian kita membuat monumen. Kemarin kita ada program pembuatan lorong wisata sesuai dengan program Kota Makassar. Baik. Kemudian kita beberapa memperbaiki ruas jalan di Lanraki. Itu hanya bagian yang kita laksanakan sebelum kegiatan ini. Nah, nanti untuk kegiatan sendiri masih banyak lagi Mas Panca. Jadi diharapkan tanggal 4 Juni itu seluruh delegasi sudah pada berdatangan, termasuk Baik. aset mereka, alutsista mereka sudah datang. Bahkan 4 malam sudah ada kegiatan ice breaking dan sebagainya. Kemudian saya menjelaskan tentang kegiatannya ya. Jadi tanggal 5 nanti itu open ceremony, Baik. pembukaan. Insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden yang akan membuka langsung. Oke. Presiden Republik Indonesia karena di 3 acara ini sebelumnya Bapak Presiden pasti hadir. Baik. Mudah-mudahan ini hadir. Kemudian nanti akan ada IFR, International Fleet Review. Jadi Bapak Presiden akan melihat seluruh alutsista atau kapal-kapal perang negara seluruh dunia, akan menginspeksi, melihat seperti apa. Baik. Kemudian banyak sekali rangkaian. Nanti ada kegiatan yang internal, ada Admiral Lunch, bilateral meeting antara negara-negara yang sudah kita rencanakan. Kemudian ada welcome dinner, kita akan menyambut tamu-tamu atau para kru kapal ini di Pantai Losari, nanti akan diacarakan oleh Bapak Wali Kota. Kemudian di hari kedua tanggal 6 itu ada City Parade. Jadi kirap kota lah, City Parade ya, kirap kota. Ya. Oke. Yang nanti insya Allah dilaksanakan atau startnya dari Karibosi, nanti finishnya di Pantai Losari. Baik. Kemudian ada Culture and Band Performance. Jadi nanti masing-masing delegasi atau negara akan menampilkan kebudayaan mereka. Ada hiburan musik dari masing-masing negara di Pantai Losari tepatnya. Baik. Kemudian ada MSS. MSS ini sebenarnya program yang terpisah, namun kita gabung, International Maritime Security Symposium. Apa itu Pak? Jadi simposium tentang bagaimana membahas tentang isu-isu kemaritiman, isu-isu security di keamanan di bidang maritim. Baik. Itu nanti akan dilaksanakan di Hotel Claro. Ya. Kemudian nanti ada kegiatan peresmian monumen MNEC yang kita buat di Pantai Losari, di dekatnya CPI itu. Kemudian ada fun bike juga meramaikan, mungkin akan berputar di CPI. Kemudian ada culinary program. Ya, kita karena Kota Makassar ini sudah Bapak Wali Kota sudah membuat brand Makassar Kota Makan Enak. Nah, kita harus tunjukkan kepada dunia internasional, benar gak ini enak ya. Jadi kita akan pamerkan, kita akan tampilkan seluruh kuliner-kuliner yang ada di Makassar. Kemudian ada fun game, ada gala dinner, masih banyak lagi. Jadi ada pameran UMKM juga nanti di Pantai Losari kita gelar.
Jadi diharapkan seluruh masyarakat bisa menyaksikan, bisa melihat baik itu alutsista yang akan terlihat mungkin di perairan Makassar, karena memang mereka tidak semuanya sandar, Mas Panca. Oke. Mereka lego, namun ada kesempatan untuk mereka turun melihat kota Makassar, dan termasuk kapal-kapal perang ini akan kita atur sedemikian rupa ketika akan sandar ataupun lego di tengah laut. Oke, baik. Menarik sekali kegiatan MNEC 2023 ini. Kami masih akan membahas lebih lanjut mengenai MNEC 2023 pastinya seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Brigjen TNI Marinir Amir Kasman. Pak, masih membahas MNEC 2023. Ini kan kegiatan di ranah publik, pastinya melibatkan warga setempat, apalagi Makassar sebagai tuan rumah. Nah, persiapan sejauh ini terkait pengamanan seperti apa, Pak Amir? Tentunya Mas Panca, kami sudah jauh-jauh hari sudah merencanakan, kami persiapkan, kami berkoordinasi dengan aparat terkait, kami dengan Polda, Kodam, dan seluruh instansi terkait di Makassar khususnya. Sudah kami rencanakan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman. Termasuk pemerintah kota sendiri, baik pemerintah kota maupun provinsi sangat mensupport, antusias sekali atau sangat mendukung kegiatan ini, karena ini berskala internasional. Jadi Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota sangat care, sangat peduli dengan kegiatan ini, karena ini nantinya akan membawa nama harum daerah kita, khususnya Makassar. Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi seperti saya katakan tadi, sampai saat ini ada 33 negara yang sudah konfirmasi akan hadir. Tentunya kita seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan ini mulai hari pertama pembukaan sampai dengan hari terakhir sudah kita susun seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian terkait dengan masyarakat, tentunya ya sangat kita harapkan untuk bisa menyaksikan kegiatan ini biar meramaikan. Namun tentunya dengan harapan mari kita ciptakan rasa aman kepada, khususnya ini kan tamu-tamu negara ya Mas Panca ya. Betul. Jadi mari kita berikan penyambutan sebagai tuan rumah yang baik, rasa aman, dan kita tunjukkan bahwa inilah kota Makassar, kota yang indah, kota yang bersih, kota yang sejuk, kota yang menyenangkan untuk seluruh delegasi. Baik. Ya. Nah, Pak, tadi ada 33 negara yang sudah mengonfirmasi kehadirannya di MNEC 2023. Nah, sejauh ini antusiasme para negara peserta itu seperti apa sih? Ya Mas Panca. Jadi ini yang keempat sangat antusias ya. Jadi MNEC pertama, 2 dan 3 mereka banyak sekali yang hadir ya. Bahkan terakhir yang di Lombok itu mungkin kalau tidak salah ada 36 negara sudah hadir. Nah, kita harapkan walaupun ini ada kekosongan ya, kurang lebih 5 tahun, namun mereka tetap antusias karena saya katakan tadi bahwa TNI Angkatan Laut sangat dekat hubungannya dengan seluruh Angkatan Laut dunia. Jadi itulah memang Navy is Brotherhood. Jadi kita semua bagian dari Angkatan Laut dunia. Jadi yang terpenting tadi saya katakan ada misi diplomasi yang harus kita jaga. Mereka sangat antusias, mereka sangat ingin melihat wilayah-wilayah negara kita yang terkenal di dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang indah dengan budaya, karakter budaya yang berbeda-beda namun dalam satu bingkai kebinekaan. Jadi mereka tentunya ingin melihat langsung seperti apa sih khususnya di Makassar. Makanya kita harus memberikan gambaran kepada mereka, inilah Indonesia, inilah Makassar sebagai wilayah yang nyaman, aman, dan mari kita tunjukkan semua, baik itu pariwisata, budaya, kuliner, apapun yang mungkin bisa mengangkat citra Indonesia di dunia internasional. Baik. Nah, Pak,
kurang lebih 5 tahun sejak MNEC terakhir kali digelar, yaitu 2018. Tentunya ini menjadi momen kembalinya Ya, MNEC digelar dari sekian lama kemudian masyarakat menunggu. Nah, ada yang berbeda tidak dari MNEC tahun ini, khususnya dari persembahan Makassar mungkin sebagai tuan rumah? Oke, sebenarnya sesuai dengan tema dari MNEC ini, Mas Panca. Jadi temanya adalah Partnership to Recover and Rise Stronger. Jadi bermitra untuk kembali kuat, recover dan kuat untuk Kembali pulih menghadapi setelah kita pandemi ya. Jadi kita harapkan adanya kebangkitan kita setelah menghadapi pandemi, kita bangkit kembali secara militer, ekonomi, dan semua bidang aspek kehidupan. Jadi kita ingin kembali normal seperti biasa, dan tentunya kita semua berharap kegiatan ini berjalan dengan aman, lancar, dan semua negara-negara kembali beraktivitas seperti biasa. Kita ingin menjalin lagi kerjasama yang mungkin tertunda karena pandemi. Betul. Kita kembalikan lagi. Baik. Nah, Pak, ini kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 dan kemudian berulang hingga yang akhirnya yang keempat ya Pak sekarang Ya, 2023. Nah, kegiatan yang dilakukan berulang, berkelanjutan, pastinya ada manfaat yang dirasakan. Nah, dari pandangan Bapak sendiri, manfaat yang diperoleh gitu dari MNEC sejauh dilaksanakan hingga yang sekarang keempat ini, terutama untuk pertahanan Indonesia di bidang kelautan. Ya. Ini seperti apa Pak melihatnya? Seperti tadi yang saya katakan bahwa tujuan latihan ini salah satunya adalah menjalin hubungan kerjasama diplomasi dengan negara lain. Tentunya kita ingin tetap mempertahankan kita sebagai negara yang punya politik bebas aktif. Kita ingin merangkul seluruh dunia. Kita bagian dari menciptakan perdamaian dunia. Ya, itu sudah menjadi tekad kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ya tentunya kita ingin menciptakan rasa aman, keamanan di kawasan. Saya katakan stabilitas kawasan ya Indo-Pasifik. Kemudian yang berikut tadi saya katakan, yang terpenting adalah kita ingin mempromosikan, menjual Indonesia, Makassar, citra Indonesia. Makassar kepada dunia internasional, bahwa kita ingin mengembalikan lagi masalah perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan tentunya kita berharap dengan kehadiran ini akan berdampak positif bagi Indonesia, khususnya Kota Makassar, ya, sehingga dari sisi perekonomian, dari sisi yang lain kita bisa bangkit kembali. Ada peningkatan dari sisi tersebut ya Pak. Ya. Oke. Tapi kalau saya boleh bertanya, menurut pandangan Bapak, bagaimana sih pertahanan kelautan negara Republik Indonesia saat ini? Sudah mumpuni kah atau masih ada yang mesti dibenahi? Ya, tentunya kita sangat optimis bahwa kita ini negara kepulauan. Baik. Ya, negara kepulauan yang sangat banyak kepulauan dengan wilayah perairan yang 2/3 adalah lautan. Kita sangat optimis, TNI Angkatan Laut sangat optimis untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan segala yang ada kita miliki, peralatan perang, alutsista yang kita miliki. Jadi percayalah bahwa walaupun kita di kawasan ASEAN ini, kita juga masih tetap eksis menjaga itu. Jadi tentang kekuatan ya kita semua sudah tahu bahwa Angkatan Laut Indonesia saat ini memang kalau kita hadapkan dengan wilayah begitu luas, mungkin memang perlu harus peningkatan ya alutsistanya. Namun saya yakin pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sudah sangat mensupport. Dan itu menjadi tugas kami menciptakan stabilitas keamanan di kawasan, termasuk bagaimana menjaga keutuhan NKRI khususnya di wilayah perairan Indonesia. Baik, Aman. nah optimisme itu yang kemudian memberikan rasa aman gitu ya untuk masyarakat, untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, kami masih akan kembali selesai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Brigjen TNI Marinir Amir Kasman. Pak Amir, ini kegiatan yang dilakukan melibatkan masyarakat luas, begitu ya. Pastinya ada support dari pemerintah daerah. Nah, ini Pak Amir melihatnya seperti apa? Antusias Iya, kan? Mas. Saya tentunya sangat apresiasi dan memberikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kota Makassar yang sangat mensupport, sangat mendukung kegiatan ini. Sudah sangat banyak yang sudah mereka berikan dan support, dan habis semua kegiatan ini sudah kita koordinasikan dengan baik, kita membuat perencanaan-perencanaan yang baik, dan semuanya insya Allah terdukung dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Baik. Demikian. Nah, antusiasme warga sendiri deh Pak, seperti apa? Ya, saya berharap kami sudah mempromosikan dan kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Kami memang harap kalau kami melihat dari telepon-telepon, kalau ada yang bertanya, mereka sangat, masyarakat tentunya masyarakat sudah sangat antusias karena pemilihan tempat ini kan suatu, saya katakan ini anugerah ini, kan Betul. tidak semua tempat Indonesia ditunjuk. Sebuah Jadi, kebanggaan gitu ya iya, untuk suatu Makassar, kebanggaan Sulawesi Selatan. karena kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa memilih di Makassar? Saya pikir ini tempat yang sangat strategis di tengah-tengah Indonesia. Baik. Kemudian satu penting lagi Mas Panca, bahwa kita ini terkenal sebagai negara bahari. Betul. Pelaut Ulung itu terkenal dari mana asalnya? Dari Sulawesi Selatan. Kita sudah mengenal bagaimana hebatnya para pelaut Ulung dulu kita dengan kapal-kapal pinisinya yang bisa menjelajah sampai ke seluruh dunia. Nah, ini Baik. yang saya pikir ini menjadi momen yang baik kita memperkenalkan bahwa inilah tempatnya para pelaut tangguh, pelaut Ulung, nenek moyang kita adalah bangsa bahari, bangsa pelaut. Dan Baik. disinilah cikal bakal atau disinilah jiwa kebaharian itu muncul. Itu. Baik. Dan saya harap masyarakat, ya mari kita sukseskan acara ini, mari berbondong-bondong ke Makassar untuk 4 hari ke depan ini, 5 sampai 8 Juni untuk menyaksikan kapal-kapal perang asing. Dan satu lagi kita juga di samping kapal perang asing ya, Mas Panca, Iya, Pak. kita juga mengirim alutsista kita. Kami merencanakan ada 17 kapal perang Indonesia yang akan 17 kapal ya, perang. di samping Oke. kapal perang asing. Jadi mereka akan berkumpul bersama, melaksanakan latihan, dan yang terpenting menjalin Kerjasama, diplomasi seperti itu. yang baik itu. Baik. Nah, berarti akan ada pameran alutsista, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah warga bisa naik nih kapal perang? Ya, Pak jadi Mas Panca, nanti di Pantai Losari itu kita akan membuat, ada tempat yang sudah disiapkan untuk welcome dinner maupun ada tadi saya katakan maritime exhibition. Jadi akan kita buat stand-stand pameran baik termasuk masyarakat ya, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, nanti dari Dinas Koperasi dan UMKM akan pameran UMKM di situ kita gelar semua, kemudian ada hiburan. Baik. Alutsista juga ada beberapa pameran alutsista yang mungkin menunjukkan bahwa inilah dari industri pertahanan yang ada, kita gelar di situ. Terkait dengan masyarakat apakah boleh melihat, ya tentunya di daerah di area pameran itu kita harapkan mereka pada hadir semua. Terkait dengan kapal perang, mungkin ada yang bertanya, boleh nggak kita naik kapal perangnya kapal asing? Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa kapal perang itu merupakan kesatriaan bagi mereka, jadi dia punya standar keamanan tersendiri. Baik. Jadi makanya mereka tidak semuanya merapat ke dermaga, di samping memang keterbatasan fasilitas labu yang ada, mereka lego jangkar atau berada di tengah-tengah. Nanti kita siapkan water taxi untuk mengangkut para delegasi ke darat. Tapi kalau kita melihat langsung melihat kapal-kapal perang dari pantai, ya silahkan. Tapi kalau untuk naik ke kapal, tentunya mereka ada standar keamanan tersendiri yang tidak boleh kita langgar. Jangankan warga sipil, kita sendiri sesama angkatan laut Belum tentu bisa belum gitu ya. Ya, karena itu privasi dan itu standar keamanan dari masing-masing negara. Baik. Berarti untuk saling menghormati Iya, gitu betul. seperti. Tapi kalau melihat dari jauh selfie boleh, nggak salah. Boleh. Tapi kalau naik ke kapal mungkin saya tidak akan, karena itulah standar keamanan mereka. Oke, boleh foto-foto ya, Pak? Boleh. Oke. Nah, Pak, terakhir mungkin harapan Bapak nih untuk MNEC 2023 seperti apa? Ya, Mas Panca. Jadi sekali lagi kita mendapat kehormatan sebagai tuan rumah MNEC keempat. Jadi tentunya ini suatu anugerah, suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita masyarakat Sulawesi Selatan, Kota Makassar khususnya.
tentunya saya berharap momen ini kita manfaatkan dengan baik. Kita jadikan acara ini sebagai acara yang besar, acara yang sukses. Mari menjadi tuan rumah yang baik, mari menjadi sebagai menunjukkan bahwa inilah jati diri kita sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang menghargai tamu. Mari kita tunjukkan. Dan tentunya ya, kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan promosi kepada Sulawesi Selatan. Jadi ini kesempatan kita untuk memperkenalkan kepada dunia luar ya bahwa inilah kita. Jadi mari ciptakan rasa aman, rasa nyaman, rasa tertib, dan mari kita bisa berkumpul atau bersama-sama menyaksikan event latihan bersama multilateral ini yang cukup besar. Dan ini tidak akan mungkin 20-30 tahun belum tentu kita kebagian lagi Mas Panca, kan mungkin di tempat-tempat lain. Jadi momen ini harus kita manfaatkan sehingga kita menjadi tuan rumah yang baik, dan mereka memberikan kesan kepada peserta atau delegasi. Setelah dia kembali, dia akan selalu mengingat Sulawesi Selatan, mengingat Makassar. Itulah kota yang sangat ramah dan kota yang sangat indah. Baik, memanfaatkan momen yang hanya 4 hari ini untuk betul-betul menunjukkan kepada dunia gitu. Betul, ya Pak, iya. citra Indonesia, citra Makassar, Sulawesi Selatan sebagai kota yang baik Bahari, gitu. kota Bahari, kota Bahari. Pelaut Ulung ini. Jadi satu lagi Mas Panca, di tempat monumen itu nanti akan Bapak Wali Kota sedang membuat perahu pinisi. Baik. Yang ada 2 dibuat oleh Bapak Wali Kota. Nanti itu menunjukkan di samping kepada generasi muda, kemudian nanti para delegasi bisa melihat bagaimana proses membuat perahu pinisi itu, yang mungkin selama ini dibuatnya kan di Bulukumba ya. Betul. Nah, ini nanti ditunjukkan di Pantai Losari. Ide dari Bapak Wali Kota membuat perahu pinisi itu sekaligus untuk mempromosikan inilah perahu tradisional, perahu yang punya nama. Ya, langsung di lokasi. Iya, lokasi itu, di Pantai Losari. Sekarang Oke. sudah dibuat. Itu bagian dari promosi kita. Baik, itulah tadi kegiatan MNEC 2023 Multilateral Naval Exercise Komodo yang akan dilaksanakan pada 4 hingga 8 Juni mendatang. Terima kasih Pak Amir sudah Terima kasih, berbagi di Mas Sapa Wajah. Sulsel hari ini. Menarik sekali kegiatannya, sangat menginspirasi. Kami doakan sukses, Amin. lancar, aman, Insya Allah. dan terkendali semuanya ya Pak. Optimis. Baik, optimis. Baik, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky undur diri, terima kasih, sampai jumpa.